Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu pertemuan topik 12 dengan pertemuan ke-22, yaitu merancang UI atau user interface untuk pembuatan program point of sale ya. Jadi rekan-rekan, teman-teman itu bisa melihat dasar teorinya, itu bisa di-download di sini ya, mengenal POS dan seputar UI dan UX. UI itu adalah user interface dan UX itu adalah user experience ya. Kemudian ada seputar POS. Jadi UI itu sebenarnya desain atau tampilan dari perangkat lunaknya ya. Jadi contohnya seperti aplikasi MyClass Strip web.umz.ac.id, tampilan inilah yang disebut dengan user interface, di mana di situ ada tombol, kemudian ada tombol navigasi dan seterusnya. Kemudian UX itu adalah user experience. Jadi user experience itu bagaimana penggunanya itu mengakses tombolnya itu bagaimana. Kemudian tampilan tombolnya itu bagaimana. Kemudian ikon-ikonnya untuk contohnya untuk apa, notifikasi itu kenapa gambarnya lonceng, itu user experience. Jadi tujuannya supaya pengguna itu nyaman dalam penggunaannya. Nah, itu nanti materinya bisa dilihat di sini dalam bentuk PDF. Nanti silakan dipelajari sendiri di situ, termasuk ada contohnya aplikasi yang populer ya. Kemudian ada seputar POS, point of sale. Nah, point of sale itu apa toh? Nah, jadi point of sale itu sudah dijelaskan di sini semua, silakan dipelajari. Nah, untuk video ini supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang, langsung praktek bagaimana cara mendesain UI-nya, user interface-nya. Nah, silakan di-download materinya. Yang pertama adalah desain form UI, user interface-nya. Nanti tampilannya nanti seperti ini ya. Di sini ada desain user interface-nya, kemudian ada bagiannya untuk form menu, form input barang, kemudian form penjualan, ada form user, kemudian ada form login ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada keterangan name, form, underscore, menu dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah itu teman-teman harus mendownload yang namanya bahan desain POS ya. Dan desain POS ini isinya adalah, silahkan di-download ya. Kemudian di sini silahkan disimpan di tempat mau teman-teman tuh mengerjakannya di mana. Di sini saya akan membuat folder di sini. Ini adalah saya beri nama apa, aplikasi. Gini, jadi dalam pengetikannya. Nah, jadi tanpa ada spasi. Jadi kalau ada nanti modelnya tanpa ada spasi, setiap huruf di depan ini dibuat huruf besar. Jadi kelihatan sekali apa kalimatnya gitu ya. Dibuka di sini, kemudian di save. Nah, setelah di save, nanti kalau teman-teman itu silahkan diekstrak ya, karena ini kan berkas zip. Klik kanan, ekstrak here boleh. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi desainnya ini sudah ada semuanya, tinggal digunakan. Kemudian setelah itu silakan dilihat video cara mendesain UI-nya. Nah, di sini. Nah, video ini nanti akan saya upload di sini. Setelah itu nanti teman-teman melihat video yang kedua yang di sini, bagaimana mendesain UX-nya, user experience-nya. Bagaimana kalau mengklik tombol barang itu nanti muncul apanya, klik tombol penjualan muncul apanya dan seterusnya gitu ya. Oke, kami beranggapan bahwa teman-teman itu sudah melakukan download ini semua. Dan jangan lupa presensi ya. Kalau sudah, kita akan membuka aplikasi Visual Studio yang sudah teman-teman install ya di laptop atau di komputer teman-teman ya. Silakan klik
bisa dicari di desktop ini kalau memang sudah ada, atau dicari di Start All Program ya. Silahkan dibuka, klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini ya. Di sebelah kiri ini adalah pilihan. Di sini ada Start ya. Start itu untuk memulai, ada New Project, Open Project, dan Connect to Team Foundation Server. Jadi ini intinya untuk yang Visual Studio Express ini bisa membuat perangkat lunak yang lebih kompleks dan rumit dengan tim ya. Kemudian di sini ada informasi. Jadi informasi kalau teman-teman itu pengen belajar, itu sebenarnya sudah ada apa ya namanya, e-booknya di sini semua. Ya, apa yang terbaru dari Visual Basic dan seterusnya. Dan yang bawah ini ada recent. Recent ini project yang teman-teman sudah kerjakan atau yang sudah di save. Yang paling atas ini adalah project yang terbaru. Yang bawah adalah project yang paling akhir ya. Di sini ditampilkan hanya beberapa saja, tidak semuanya ya. Nah, untuk pertama kali bekerja di Visual Studio Express 2012 ya. Itu yang pertama, kita pilih yang New Project. Kemudian di sini ada Visual Basic ya, ada Visual Basic, ada Windows, ada Test. Silahkan dipilih yang Visual Basic. Kemudian dipilih yang Windows Form Application ya. Setelah itu dibuat namanya. Namanya itu adalah ini ya, namanya aplikasi POS ya. Kemudian di browse, silahkan dibuat folder dulu kalau memang belum ada folder ya. Folder new folder, diberi nama POS ya. Kemudian di select ya, dipilih foldernya yang tadi. Kemudian di oke. Nah, oke, sudah ya. Kemudian jangan lupa teman-teman itu mendownload ini ya, bahan. Silakan diekstrak dan silakan mengikuti video selanjutnya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini bisa diperkecil. Jadi di sini ada Solution Explorer, kemudian ada Properties ya. Kemudian ada Toolbox. Ingat, ini toolboxnya nggak dimunculkan ya. Kalau mau munculkan klik ini. Nah, ini ada General ya. Nah, ini karena masih kosong ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, jadi intinya teman-teman harus bisa melihat tombol navigasinya dulu ya. Yang pertama ini adalah file atau menu bar. Yang bawahnya ini adalah standar bar, kemudian yang sebelah kiri ini adalah toolbox. Ya. Kemudian pertama kali nanti di sebelah kanannya adalah Solution Explorer. Ini sebenarnya bisa dipindah-pindah. Jadi kalau pengen meng-hide itu diklik ini ya, auto hide. Nah, klik auto hide lagi. Nah, jadi nanti bisa lebih lebar tampilannya. Nah, ini nanti tergantung dari teman-teman nyaman yang mana. Kalau layar teman-teman itu sempit, nah bisa di hide seperti ini. Kalau ingin memunculkan lagi, diklik di sini. Ini ada pinnya ya, diklik aja pinnya ini. Nanti di propertiesnya juga sama, diklik ini. Kalau toolboxnya mau ditampilkan terus, cukup diklik ini, kemudian klik ini. Nah, cuma nanti layarnya akan semakin sempit ya. Di sini toolboxnya saya akan hide aja. Nanti akan saya gunakan sesuai dengan keperluannya. Yang pertama adalah klik Solution Explorer dulu, kemudian diklik kanan, kemudian pilih Add, kemudian pilih Windows Form. Klik Windows Form. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Common itemnya pilih Windows Form. Kemudian di sini kita pilih Windows Form karena kita akan mendesain ini dulu. Oke ya, saya akan mendownload tampilan. Nah, akan mendesain ini. Ini namanya form. Nah, jadi Windows Form, saya pilih form ini, saya klik Add. Nah, tampilannya seperti ini. Ini form yang kosong. Kalau saya klik toolbox akan muncul tampilannya.
ya. Jadi toolbox ini muncul tombol-tombolnya kalau formnya ini sudah muncul. Nah, kalau di sini desainnya jadi seperti ini. Form VB form 1.VB ya. Nah, pertama kali kita itu akan memberi nama dulu formnya. Jadi yang pertama klik ini, kemudian klik properties, kemudian di bagian ini pilih yang ini ya, alphabet. Nah, kenapa alphabet? Ini nanti akan diurutkan dari huruf A sampai dengan huruf Z ya. Kemudian kalau yang pilih yang ini itu berdasarkan kategorinya. Kalau yang ini nanti berdasarkan ini. Nah, ini berdasarkan eventnya ya. Jadi kalau saya itu lebih nyaman pakai alfabet ya, diurutkan. Ini bukan event nih, tapi yang bagian properties ya. Oke, yang pertama kali adalah memberikan nama. Ini kan form 1, kita beri nama sesuai dengan yang ada di sini. Ini namanya adalah form menu. Oke, kita akan buat dulu form menunya. Kemudian saya enter. Oke, sudah. Kita akan lihat di bagian solution explorernya. Oke ya, ini ya form menunya. Sebentar, ini saya klik dulu properties. Oke, form menunya sudah dibuat berbeda form menu. Kemudian dibuat ini. Selanjutnya adalah background image. Nah, untuk background image ini tadi kan sudah mendownload gambar. Nah, silakan gambarnya ini itu di copy ya, di cut, kemudian mungkin gini, dimasukkan di kontainer dulu ya. Caranya seperti ini. Jadi di sini kita akan cari yang namanya image. Mana image? Image. Nah, ini background image, ini kan belum ada ini. Diklik di sini. Nah, di sini ada my project ya. Di sini kemudian project resource itu adalah my project, garis miring ke kanan resource.res. Diklik impor. Klik impor, kemudian di bagian aplikasi pos ini, nah, kita masukkan semua ini. Nah, ini udah masuk ini. Nah, kalau udah masuk, yang pertama ini backgroundnya dulu. Coba ini tadi namanya backgroundnya itu, gambarnya ini ya background. Oke. Jadi kita akan menggunakan yang ini dulu, kan tampilannya kan ini. Nah, kita gunakan yang background ini dulu, kemudian klik OK. Nah, tampilannya kenapa beda? Ya karena ini background image-nya, perhatikan ini background image-nya pilih stretch. Artinya akan dipaksa sesuai dengan layout-nya ini. Ini diklik, kemudian dipilih stretch. Nah, sekarang kita sesuaikan supaya nanti gambarnya ini kan bisa ditarik seperti ini. Nah, tapi di sini kita akan sudah ada informasi ukurannya. Jadi ukurannya ini 850407 di bagian size. Kita cari bagian size-nya. Size mana? Size S. Nah, ini kita paste di sini. Enter. Oh, kalau nggak bisa berarti coba kita ulangi. Tadi menggunakan titik koma ya. Nah, berarti kita ikuti aturan aslinya. Jadi kita buat titik koma, enter. Nah, sudah jadi ukurannya. Kemudian di sini start positionnya itu adalah center screen. Itu apa tadi tulisannya, malah lupa saya. Di bagian start position. Nah, start positionnya ini kan default lokal itu ya, pilih center screen. Nah, selanjutnya setelah center screen, nah di sini kan kalau diperhatikan ini hanya ada tanda close saja, tidak ada di bagian ini form
border style ini dipilih fix tool Windows. Nah, coba diklik di sini, harusnya ada tanda close aja. Nah, sampai di sini untuk desainnya ini kurang sedikit lagi, yaitu teksnya, namanya adalah form menu. Ya, di bagian properti cari teks TT. Nah, ketemu kan? Enter. Sudah ganti form menu. Nah, kita akan coba untuk menjalankan apakah tampilannya sudah sesuai. Klik start. The continue run test successful. Nah, ini kan karena baru pertama kali dibuat akan muncul seperti ini. Klikkan aja. Do not show this dialog again. Jadi nanti nggak akan muncul lagi. Klik yes. Nah, ini di bagian sub mainnya itu nggak muncul. Nah, diklik lagi baru bisa ya. Nah, bisa jalan sekarang. Jadi kalau muncul seperti itu cukup diklik lagi aja. Nah, ini ya, bisa jalan sekarang. Oke, selanjutnya tadi udah jalan, kita akan ganti nama form 1 ini, kita coba ganti menjadi, klik kanan rename ya. Kita ganti namanya form underscore menu. Hurufnya depan besar ya. Form underscore menu. Enter gitu ya. Nah, kalau sudah jadi ini, kita coba start lagi. Nah, udah oke. Ya. Tujuannya apa? Supaya nanti antara file explorer ini dengan yang namanya ini nanti sama, sehingga nanti kita mencari berkasnya, mencari tampilannya ini akan lebih mudah. Oke, untuk yang output ini bisa di hide lagi ya. Jadi output ini penting, ini nanti sebagai debug. Ini ya, debug itu kalau terjadi kesalahan itu nanti akan muncul di sini. Ya, kita hide dulu. Oke, selanjutnya kita akan mendesain tombolnya. Ya, tombolnya seperti ini. Ini ada keterangannya size button ya, atau ukuran tombolnya itu adalah 96.233 ya. Sesuaikan saja nanti ukurannya. Jadi caranya itu buat di toolbox ini. Nah, di sini ada command control. Ya, gini kan pilihannya banyak sekali sebenarnya. Ada container, ada menus and toolbar, ada data, komponen, ada printing, ada dialog, ada WPF, Visual Basic, General. Ya, biasanya untuk yang standar umum itu di bagian atau di All Windows Form. Ini jadi satu semua ini. Kalau ini dibuat kategorinya ya. Dari All Windows Form ini dipecah-pecah jadi ini gitu ya. Jadi biasanya itu di bagian command control, pilih bottom. Cukup klik 2 kali. Klik. Nah, setelah klik 2 kali, klik tampilannya ini, nah tombol bottomnya akan keluar. Nah, apa saja properties dari bottom ini? Yang pertama itu kita akan buat bottomnya itu adalah background colornya kita buat yang bagian mana ya? Ini saja ya, yang active border. Kemudian background image-nya itu bisa dipilih ini ya, backgroundnya ini kita ambil sehingga dapat tampilannya ini. Kemudian apalagi ini, kemudian ukuran tombolnya di bagian size ya. Nah, ini kita ini ukurannya pakai titik koma, perhatikan. Nanti ikuti dari format dari ini kan pakai koma. Kalau pakai koma, kalau di VB-nya pakai koma juga ikuti saja. Ini bukan location tapi di bagian size. Silakan dipaste. Ingat ya, ini aslinya titik koma, berarti ya harus ikuti titik koma ya. Kemudian enter. Nah, ukuran bottomnya udah jadi seperti ini ya. Masih di setting lagi ya di bagian for color ini, active caption
teks. Oke, selanjutnya adalah memberi warna teksnya, karena kalau backgroundnya biru, teksnya hitam itu kan nggak kelihatan. Cara menggantinya itu dari sini di bagian font. Nah, ini kan ada font itu settingannya banyak sekali ini. Kemudian ada for color. Ya, diklik di sini, kemudian diberi warna, terserah mau yang pilih yang bagian web atau yang bagian sistem. Ini dipilih yang white, jadi putih. Kemudian membuat ukuran fontnya. Di sini ada font, diklik ini sebelah kanan itu kan ada titik 3 itu ya, tombol titik 3, diklik. Nah, fontnya mau menggunakan font apa itu silakan disesuaikan saja. Kalau di sini saya menggunakan font Microsoft Sans Serif, kemudian pilih reguler, kemudian saya buat ukuran yang 14. Nah, kemudian kita beri nama ini sesuai dengan yang ada di layar. Ini barang. Cukup diklik di sini, kemudian pilih properties, di bagian teks ini silakan diketik barang. Nah, kita akan membuat satu. Nah, ini yang menarik. Ini kita akan membuat satu saja. Kemudian selanjutnya kita cukup mengcopy paste. Nah, ini yang mudah ya, tinggal klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kita geser di sini, klik kanan, paste lagi. Pastikan ini diurutkan ya. Aduh, ini sebentar. Jadi pastikan ini harus diklirkan dulu. Nah, ini harus ditata dulu supaya nanti tidak lupa ini urutannya mana, karena ini nanti ada hubungannya dengan proses pemrogramannya. Aduh, ini teks nomor berapa? Kita cari yang bagian atas ini, bottom 3. Ini untuk 3, berarti yang ini adalah bottom 2. Oke, kita akan geser dulu bottom 2 nya. Oke, dilepas. Nah, sudah 1, 2, 3 berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5, kurang 2 lagi. Gampang, ini tinggal diklik kanan, paste, geser dulu. Nah, klik kanan, paste, digeser. Oke, ini sudah jadi ya untuk desain apa tombolnya. Oke, tombolnya ternyata tadi itu ada kesalahan, tapi nggak apa-apa sih, cuma kurang gede saja ukurannya tombolnya. Oke, ini sudah terlanjur. Jadi kalau kurang besar ya silahkan diperbesar, kalau kurang simetris gitu ya. Ukurannya dari sini. Ini harusnya itu 112. Ukurannya itu harusnya 112 titik koma 33 ya, tapi nggak apa-apa, oke ya. Jadi hanya kurang panjang sedikit. Selanjutnya kita akan mendesain ini gambar ikonnya ya. Ini menggunakan namanya image toolbox. Kemudian dipilih mana image. Saya akan cari di command control aja supaya nanti lebih mudah. Picture ya. Nah, ini picture box namanya. Diklik 2 kali. Kalau sudah muncul, klik di sini, digeser. Nah, parameter apa yang harus dimasukkan? Jadi diklik di sini, klik properties. Yang pertama adalah mengambil image-nya dulu. Klik di sini. Ikonnya kan tadi logo kayaknya. Logo ini, klik OK. Kemudian di bagian ini size mode-nya diganti yang straight
Nah, stretch. Nah, karena ini mau dibuat transparan, berarti klik properties, dicari yang bagian back color. Ya, ini diklik, kemudian di bagian web ini buat transparan. Oke, ini sudah bagus. Background image-nya itu mau bagaimana? Oke, ini kayaknya sudah. Nah, seperti ini pun nggak apa-apa ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang di contoh, tapi intinya it's okay. Jadi harapan kami nanti teman-teman tuh bisa mendesain user interface-nya itu bisa sedikit berbeda di teman-teman desain secara sesuai imajinasi teman-teman. Tapi untuk tugasnya ini nanti buat sama persis dulu. Kemudian selanjutnya di sini ada titik-titiknya, ada nama, kemudian ada level. Oke, ini namanya label. Di toolbox kita cari label. Bisa klik kiri, di drag sini juga bisa. Nah, ini labelnya. Oke, di sini diberi propertiesnya, ini adalah nama, spasi titik 2, enter. Kemudian kita buat ini transparan image-nya. Sebentar, ini background. Nah, ini kita cari webnya transparan ya. Nah, nggak kelihatan nih, berarti kita buat fontnya dulu. Mau buat berapa, misalkan 10. For control text-nya kita buat warna putih. Oke, sudah. Nah, kalau udah jadi, ini copy aja. Klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Oke. Nah, sini kita beri nama dengan berbeda ini. Ini adalah level ya. Kita ganti level. Oke, sampai di sini dulu ya untuk desain ini. Setelah itu di save. Kita akan coba jalankan dulu. Bentar, jangan dijalankan dulu. Ini ada yang masih kurang. Ini ada barang. Di sini kita harus ganti dulu dengan nama sesuai dengan yang ini ya. Penjualan. Kalau ini mudah ini. Kemudian, nah ini ternyata kurang panjang ya. Kalau kurang panjang berarti desainnya ini kita rubah. Ini size nya dibuat berapa itu, 112 ya kalau nggak salah, 112 ya. Di sini size nya 112, enter. Berarti ini juga kita sesuaikan. Ini kita tampilkan dulu ya supaya nanti lebih mudah. 112, enter. Klik ini 112, enter. Klik ini 112, enter. Klik ini 112, enter. Oke, di sini ada barang penjualan, kemudian kita buat laporan di sini ya. Enter. Kemudian selanjutnya itu ada user. Selanjutnya di sini kita ganti log out ya, gitu ya. Log out. Nah, ini untuk tampilan menu ini sudah selesai ya. Kita tinggal melanjutkan untuk tampilan selanjutnya, yaitu tampilan dari form input barang. Kita akan mendesainnya dulu. Oke, ini kita hide dulu. Kemudian setelah itu kita simpan dulu dan kita coba jalankan apakah tampilannya sudah sesuai. Ini saya akan besar sehingga kelihatan rapi gitu ya. Nah, ini yang namanya user interface itu memang betul-betul
tampilannya dibuat yang kira-kira lebih enak dilihat gitu ya. Diturunkan sedikit. Nah, oke lah, contohnya seperti ini aja. Nanti silahkan teman-teman diperbagus lagi. Selanjutnya kita akan coba klik start. Apakah ada error? Nah, sip ini ya. Jadi kalau diklik tombolnya seperti ini, artinya sudah oke untuk yang form menu. Di close. Nah, selanjutnya kita akan mendesain tampilan dari form input barang. Oke, kita akan pilih Solution Explore. Sama ya, di aplikasi POS-nya kita klik kanan, pilih Add. Kemudian pilih apa ini ya? Windows Form ya. Windows Form. Nah, supaya kita nanti tidak merename, name-nya ini kita buat dulu. Form underscore ini namanya apa tadi, penjualan ya, penjualan. Oke, kemudian klik add. Nah, kita akan sudah mempunyai form baru lagi. Kalau diklik Solution Explore ini ada dua, yang satu form menu yang sudah kalau mungkin melihat klik 2 kali ya. Kalau pengen melihat form penjualannya ini kan belum desain. Oke, kita akan desain form penjualan yang pertama kali. Nah, seperti tadi itu, yang pertama adalah mengganti nama formnya dulu. Nama formnya ini, diklik formnya ya, klik properties, kemudian di sini name-nya form penjualan atau form input barang tadi. Nah, tadi saya lupa ini. Form input barang. Nah, ada kesalahan toh. Form input barang berarti ini saya rename dulu. Ada kesalahan. Klik kanan, rename form input barang. Enter. Oke, kita akan tes dulu. Oke, tidak ada yang error ya ini. Oke, kalau sudah nggak ada error, kita pilih yang form input barang di bagian properties. Kita akan lock dulu. Ya, kita akan lock ini. Kemudian saya klik ini sehingga nanti parameternya lebih mudah. Yang pertama tadi namanya sudah saya ganti ya. Kemudian background image-nya itu saya cari yang warna hijau. Oke. Background image mana background ini ya, background image dicari coba apakah ada yang kurang di downloadannya, nanti akan saya tambah ya intinya. Oke, ini berarti ada yang belum dimasukkan backgroundnya. Jadi namanya background 1, klik impor. Silahkan dimasukkan yang namanya background 1 ini, tampilannya hijau ya. Nah, tampilannya hijau. Klik background 1, klik open. Setelah masuk, klik OK. Nah, settingannya seperti apa? Sama seperti tadi sebenarnya ya. Yang pertama itu background image-nya ini dibuat stretch. Ya, kemudian kita akan membuat start positionnya. Start positionnya itu dibuat center screen. Setelah dibuat center screen itu size-nya itu dibuat ini ya. Size-nya ini. Pakai titik koma ya. Ingat-ingat. Setiap komputer beda-beda, nanti ikuti standarnya. Empat enam lima tiga enam delapan. Oke, untuk ini yang ini ada kesalahan ukuran. Yang benar ukurannya ini. Nanti silakan dikoreksi ya, bukan itu. Nanti akan saya rubah. 651 titik koma atau pakai koma ya. 352 enter. Nah, harusnya memanjang seperti ini. Kalau sudah,
Nah, kalau sudah kita akan desain ini data barang ini ya. Kita buat pakai yang mudah dulu. Yang pertama adalah labelnya, klik 2 kali. Itu kita beri nama apa ini? Data barang. Oke, kita cari teks. Oke, ini ya. Caps lock data barang. Kemudian enter. Nah, kalau sudah diklik data barang, kita harus buat for colornya itu adalah transparan. Kemudian apa itu untuk fontnya itu dibuat ukuran 16. Silakan boleh di bold pun nggak apa-apa ya, pakai Microsoft Sans Serif. Oke, ini sudah bagus. Kemudian apa lagi nih? Background colornya, for color, maaf. Ini untuk for colornya ada kesalahan, mungkin white. Kemudian back colornya ini pilih transparan. Nah, ini yang benar ya. Oke, selanjutnya kalau video ini terlalu cepat ya, silakan teman-teman nanti di pause ya, di pause dulu. Kemudian text name-nya itu form input barang. Nah, text formnya itu yang mana toh? Text formnya ini akan merubah ini form penjualan ini jadi form input barang. Oke, teksnya ini paste, bukan harang ini, barang. Oke. Salah, astagfirullah. Ini sebentar, ini ada kesalahan saya. Kita benar data barang, saya klik ini dulu ya. Jadi yang teksnya itu saya ganti yang ini gitu ya. Font into input barang, enter. Nah, ini sudah jadi ya untuk tampilan yang paling mudah. Ini. Nah, sekarang kita akan membuat tombolnya ini. Nah, tombolnya teman-teman sebenarnya nggak usah mendesain lagi, ambil saja dari yang ini ya. Dari yang ini ya, Solution Explorer, klik form menu, nah, ambil aja di sini, nggak apa-apa ya. Klik kanan, di copy ya, di bagian Explorer lagi, ini form input barang. Kemudian klik kanan di paste. Nah, kemudian ukurannya 9633. Oke, kita ikuti aja. Ini jadi 96, enter. Kita beri nama tambah ya, tambah. Ukurannya mana ini? Tambah. Nah, ini warnanya kan hijau, berarti kita akan ganti untuk backgroundnya. Ini saya klik, saya ganti yang warna ini. Nah, udah jadi kan. Yang satunya kita copy saja, copy, klik kanan, paste. Nah, kita ganti tadi tambah, kita ganti apa jadinya? Keluar. Nah, kita ganti keluar. Nah, ini ya, keluar, enter. Nah, sudah ya, sudah oke. Kemudian di sebelah sini kita ketik pencarian. Pencarian berarti pakai apa? Pakai label ya. Klik 2 kali. Kalau sudah, klik ini, ada tulisan label, diketik pencarian. Nah, berapa ukuran fontnya untuk pencarian ini? Nah, kita sesuaikan saja. Kita buat ukurannya di bagian font itu adalah 11. Seperti biasa, kita buat backgroundnya adalah transparan. Nah, ini kelebihan dari yang apa namanya, VBNet ya, ada transparan background. Nah, ini
Sebenarnya posisinya silakan saja mau diposisikan di mana. Kemudian ini ditambahkan apa ini? Text box. Mana text box? Text box. Nah, ini ya. Klik kiri, drag juga boleh. Digeser seperti ini, diperpanjang. Nah, berapa ukuran dari text box ini? Sebenarnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri, tapi di sini kita akan membuat ukurannya di sini. Kalau misalkan teman-teman mau tidak ingin menyamakan dengan yang ada di video, dibuat yang size-nya ini 282. Artinya panjangnya 282 pixel kali 20, kemudian enter. Berarti ini harus saya geser di sini. Pencariannya harus saya geser lagi. Nah, ini ya, turunkan dikit. Nah, supaya nanti kelihatan itu ada teks, karena backgroundnya kan ada itu ya, ada putihnya. Oke, kita akan coba. Oke, di bagian apa tadi ya? Yang border style ini kan teman-teman kan fix 3D, 3 dimensi ya. Jadi tampilan seperti ini kita buat fix single aja. Fix single, jadi fix single itu sama dengan 2 dimensi sehingga kelihatan ada warna putihnya ini. Setelah itu teman-teman itu membuat ini ya, namanya data grid view. Nah, data grid view itu ada di mana? Di bagian toolbox. Kemudian dicari data grid view mana? Atau dicari di all Windows form. Data grid view. Ini ya, klik kiri, geser. Nah, data grid view ini ada beberapa properties yang harus kita buat ya. Yang pertama adalah size-nya itu 619 titik koma atau koma 195 enter. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita akan membuat datanya, namanya adalah add column. Sebentar ini. Oke, di edit kolom ya, mohon maaf, klik kanan, edit kolom. Nah, kita akan masukkan yang pertama adalah ini sebenarnya sesuai dengan yang ada di apa? Di database yang kemarin dibuat itu ya. Add. Oke, cara penginputannya ya. Tadi cara menginputnya adalah salah. Yang benar itu seperti ini, klik add. Jadi di sini ada name. Kalau name itu jangan dirubah. Jadi yang dirubah itu adalah header text. Header textnya ini diganti dengan nama data barang ya. Kemudian klik dicentang visible. Read only-nya jangan dicentang, frozen-nya jangan dicentang. Jadi kalau read only nanti nggak bisa ditulis nanti ya. Hanya bisa dibaca. Kalau frozen itu nanti tidak bisa digunakan. Klik add. Nah, setelah itu kolom 2 kita ganti headernya itu adalah nama barang. Add lagi. Kolom 3 itu jenis barang ya.
Coba perhatikan di sini kan udah tambah. Klik add lagi. Kolom keempat itu satuan barang. Add lagi. Kolom 5 itu harga beli. Add lagi. Kemudian kolom 6 itu harga jual. Nah, kemudian selanjutnya sebentar ya. Harga beli, harga jual kurang satu, stok barang ya. Selanjutnya ini adalah stok. Stok barang. Klik add. Kalau udah klik close. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Nah, kalau misalnya pengen dipindah, ini ditarik atas. Kalau pengen pindah lagi, tarik bawah. Jadi intinya kalau pengen pindah-pindah bisa dari panah sini. Setelah itu klik OK. Nah, ini sudah tampil ya seperti ini. Teman-teman bisa melakukan modifikasi kalau tampilannya di yang sudah ada ini kan tampilannya seperti ini. Boleh dibuat seperti ini. Jadi ada tampilan yang beda gitu ya. Jadi data barang ini sudah beres. Selanjutnya lari ke sini ya teman-teman. Nah, di bagian apa ini? Di bagian form penjualan. Nah, kita akan desain dulu form penjualannya ini. Ini untuk form penjualan memang agak sedikit rumit ya. Kita akan buat form penjualannya. Bagian ini saya hide dulu. Solution Explorer. Kemudian saya klik kanan. Add. Kemudian Windows Form. Nah, di sini kita beri nama form penjualan. Name-nya adalah form penjualan. Saya paste. F-nya besar ya. Form penjualan, klik add. Nah, udah jadi. Kita lihat ukurannya seperti tadi ya. Delapan enam lima ini ya 865 480. Ini gunakan titik koma. Nah, ini sudah jadi formnya, memang agak besar. Kemudian kita desain ya. Kita akan mendesain desain yang pertama ini adalah transaksi ya. Kita beri nama berkasnya dulu. Ini kita buat yang mudah dulu. Teksnya ini. Kemudian backgroundnya kita ambil yang warna hijau ya. Mana background? Nah, saya klik dulu ini. Saya klik properties. Nah, ini background di bagian kontrol, bagian background image ya, diklik browse. Kemudian nah ini ya background 1 yang warna hijau. Jangan lupa background titelnya itu kita ganti straight. Nah, sudah jadi. Yang pertama kita akan membuat yang namanya transaksi.
kita cari yang namanya group box. Transaksi ini ya, klik kiri, geser. Ini ya, geser. Nah, ini ada tanda plusnya nih ya, group box ya. Kita beri nama ini adalah transaksi. Properties. Ini. Oke, kita akan men-setting ini dulu ya. Jadi fontnya ini ukurannya 12. Kemudian backgroundnya diganti warna hijau ya. Kita cari nah ini juga boleh. Warnanya putih ya. For controlnya adalah putih. Bisa pilih web putih gitu ya. Kalau misalkan kok kurang tebel, itu berarti di bold aja ya. Oke, kita akan pilih bold biar kelihatan tebel. Nah, kalau sudah ini di copy, di paste, kemudian di paste lagi. Nah, selanjutnya kita akan mendesain untuk transaksinya. Di bagian dark itu dipilih top ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk lebarnya untuk di bagian transaksi ya, (146). Ini properties kita buat 146. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk yang lain. Nah, selanjutnya untuk yang ini, jadi cara memindahkannya ya, ini akan ada tanda plus. Memindahkannya dari sini, tidak bisa dari tengah ya. Setelah itu pilih properties, kita akan hilangkan statusnya atau teksnya karena kita nggak perlu. Kalau sudah, kita geser di sini. Oke, propertiesnya kita pilih dock-nya. Dock-nya itu kiri. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan yang desain selanjutnya. Size-nya untuk panjangnya itu 122. Enter. Coba ini. Bisa nggak 122? Enter. Bisa. Oh, enggak, ini sudah otomatis berarti ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke bagian sini. Di ini ya. Di sini kita ganti dengan bukan transaksi tapi grand total. Oke, grand total berarti posisinya pilih yang sini ya, berarti yang fill. Oke, tampilannya sudah sesuai yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi ini ya, sesuai dengan desain, nomor faktur, jam, dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya bisa membuat dari sini. Bagian toolbox, kemudian di bagian teks ya. Teks mana? Kalau terlalu banyak, bagian sini aja. Text box. Nah, ini klik 2 kali. Oke, ini saya cut. Saya pindah di sini, klik kanan, paste. Nah, ini kita desain satu saja dulu ya.
kita desain satu. Ini kita butuh size nya 148 kemudian 26 enter. Oke ya. Oke, ini kurang panjang kayaknya. Ini panjangnya 33 enter. Oke. Nah, kalau ini udah jadi, tinggal copy paste aja. Oke, ini kita turunkan dikit. Klik kanan copy, klik kanan paste. Oke, apakah ini terlalu dekat? Kemudian kita lihat urutannya ya, jangan sampai nanti keliru. Oke, yang penting di copy nanti, karena kita akan memberi nama yang berbeda. Desainnya yang penting jadi dulu. Oke, klik kanan paste, jangan lupa di save ya. Oke, kita akan beri nama di sini menggunakan yang namanya gimana kalau ngambil dari yang sudah ada. Ambil yang ini aja, daripada mengulang dari awal untuk men-setupnya. Kita ambil yang di sini, klik kanan paste. Tinggal ini diganti saja, ini propertiesnya kita buat transparan aja ya. Transparan ya, tinggal disesuaikan fontnya. Jadi untuk fontnya ini menggunakan 11 tapi reguler. Oke. Kan kayaknya di bold ini ya, kayaknya ini di bold. Kita naikkan, bisa nggak kita naikkan ini? Klik, kita naikkan dikit. Nah, kayak di sini. Kemudian ini kita naikkan dikit sehingga tidak kelihatan mepet banget. Nah, kita ganti di sini, teksnya adalah nomor faktur ya. Kemudian kita tinggal copy saja karena ini settingan udah oke. Klik di sini, di paste. Oke, ditata dulu aja. Kemudian paste lagi. Oke, ini di paste. Nah, apakah ini kurang naik? Nah, kalau kurang naik, dinaikkan aja. Oke, ini 3 kali ya. Saya klik tombol panah, menggunakan tombol panah, naik 1, 2, 3. Di sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, ini udah cukup. Kemudian selanjutnya untuk grand total. Nah, grand total ini yang menarik. Kenapa? Karena ini ada beberapa hal yang harus kita ubah. Desainnya ini sebenarnya sama, boleh menggunakan ini ya. Copy, kemudian di paste. Kemudian kita akan mencoba mengetik hurufnya. Ini misalkan teksnya itu dibuat 12540. Nah, kita buat ini dulu. Background colornya itu warnanya hitam. Back mana back color? Kita buat back, kemudian for colornya itu misalkan hijau. Kita cari hijau, adakah? Nah, ini lime.
kemudian rata kiri. Mohon maaf, kalau angka itu kan ratanya rata kanan ya. Jadi kita harus cari di sini. Mana ini? Di bagian font ya. Text alignment. Nah, ini right. Ya, jadi saya pilih yang ini, yang kategoris untuk mempercepat saja. Kemudian ukuran dari teksnya ya. Size-nya itu dibuat 505, lebarnya 505, panjangnya, lebarnya 103. Kemudian di sini untuk doc-nya di bagian ini ya, kita cari doc, DOC. Itu pilih yang fill. Nah, yang fill. Ukuran font ya. Kita cari ukuran fontnya itu 72. 72 yang paling gede ini berarti ya. Nah, oke, ini sudah terlalu besar enggak ya? Kalau terlalu besar ya dikurangi ya. Atau mungkin kita buat ukuran sendiri 60. Nah, kan udah cukup ini 60 ya. Enggak terlalu besar. Tadi terlalu besar. Selanjutnya adalah di bagian ada yang kelupaan, yaitu di bagian pembayaran. Di copy aja dari sini, di paste. Bisa enggak ini? Nah, ini kita hapus dulu. Coba ini bisa nggak di undo? Nah, ini di del. Kita hapus semuanya. Setelah kita hapus, kita ganti dengan pembayaran. Anchornya, docknya kita ganti bottom. Oke, mantap. Kemudian apa ini yang kurang? Oh, warnanya kita buat apa ini, biru ini ya, background ini. Oke. Nah, seperti ini pun nggak apa-apa ya, agak-agak berbeda sih, tapi intinya ini dibuat warna biru. Kemudian di sini ada tengah sini dulu. Tengah sini itu ada yang namanya grid view ya. Klik kiri, digeser. Oke, ini kita akan geser dulu di sini. Nah, ini supaya nanti rapi, pilih properties. Bagian ini pilih dock ya. Ada nggak dock? Dock. Pilih center. Nah, sip. Nah, ini. Kemudian kita akan memberi nama ininya ya, kolomnya.
sama dengan yang tadi, klik kanan, edit kolom, add, yang atas jangan diutak-atik, yang bawah saja, kode barang. Yang dicentang visible, yang lainnya jangan dicentang, add. Kolom kedua kita beri nama add lagi. Kolom ketiga jenis add lagi satuan, add, kemudian harga, add quantity HTZ, add total harga ya, total harga, add, di close, kemudian klik OK. Beres, sudah muncul semua. Ada yang kurang ya, ada yang kurang, yaitu di bagian teksnya. Oke, di sini saya akan pilih properties. Di bagian filenya ini saya pilih none dulu. Oke, kita kembalikan ke semula. Di sini kita akan menambah teksnya dulu. Kita ambil dari sini, atau mungkin ambil dari sini aja karena ini desain baru. Mana text box? Oke, kita tempel di sini. Ini mungkin kita tarik manual nih kayaknya. Oke, kita geser manual seperti ini. Kita cek untuk fontnya. Oke, ini kan nama barangnya kita buat ukurannya itu agak lebar ya. Oke, ini nama barang. Kita edit supaya sedikit lebar. Klik kanan, edit kolom, nama barangnya kita buat lebarnya, fill width-nya itu adalah 200. Oke dulu. Nah, ini sudah lebih dari cukup ya, sudah full. Kemudian selanjutnya kita akan membuat di sini. Ini nanti digunakan untuk pencarian barang. Oke, kita turunkan. Kita akan buat desain ini apa ya? Pilih ini ya. Kemudian pilih yang standar tadi, dibuat yang fix 3 dimensi, ganti fix single sehingga ada kotak warna putihnya. Ini kita copy, kemudian kita paste. Oke, kita geser di sini. Panjangnya dibuat sama dengan kolom. Kita paste lagi. Oke, kita kurang pas ini ya. Digeser pakai keyboard kiri kanan ya. Kemudian dipaste lagi gitu ya. Dipaste lagi. Dipaste lagi di posisi quantity.
Oke, ini digeser seperti ini. Berarti ini kurang panjang dikit. Terus total harga kita paste. Aduh, ini memang sebaiknya teman-teman nanti pakai mouse ya untuk desainnya ini, karena kalau teman-teman memang terbiasa pakai yang ada di laptop itu ya silahkan saja, jangan lupa di save. Nah, ini sudah jadi. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan, bahwa ini ada gray-nya 1 2 3 4. Kita buat gray dulu di sini. Gray itu sebenarnya nanti nggak bisa di inputkan ya, itu namanya di bagian sini itu. Nah, ini ya di bagian kategori, di bagian ini log true. Bentar. Di bagian read only. Nah, bagian read only. Oke, kita cari yang ini aja. Cari R, huruf R. R read only. Nah, ini dibuat true. Ini oke. Juga true. Kemudian ini juga true. Oke ya. Putih. Oke, ini sudah bagus nih kayaknya, ini sudah oke ya. Nah, ini sudah oke, tinggal kita buat yang bawah nih. Tinggal bawah ini copy aja dari sini. Yang sudah ada kita gunakan. Oke. Ini yang kita buat dulu. Buat satu dulu. Di sini itu kita buat ukurannya, size-nya 2 berapa itu? 244. 244 555 5555. Nah, fontnya ukurannya itu supaya nanti bisa kelihatan lebar. Fontnya itu menggunakan 36 ya. Oke. Panjangnya tadi berapa ini tadi? Oke, ini 244 ya, 244. Salah ketik tadi. Kemudian lebarnya 55 ini. Nah, nanti fontnya nanti menyesuaikan dengan font kalau masalah lebar ya. Karena ini kan fontnya yang digital belum dimasukkan. Kalau sudah diberi warna backgroundnya hitam. Kemudian apakah perlu warna putih? Kalau perlu ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Kita buat sedikit berbeda dari yang contoh gambarnya. Copy, di paste. Nah, sebenarnya untuk desain UI ini lebih mudah ya. Nah, kemudian tombol save-nya. Tombol save-nya ambil aja dari tombol yang sudah ada sebenarnya ya. Itu teman-teman bisa mengambil di bagian input barang, klik 2 kali ini ya, di bagian form menu, diklik copy,
kemudian di bagian penjualan diklik paste. Nah ini udah kan, udah masuk. Oke, tapi sebelumnya kita akan mendesain apa, teksnya dulu. Kita masukkan angka dulu, misalkan ini mana teks ini, teks. Kita kunci dulu aja biar lebih mudah. Ya, kita buat angka, kemudian for colornya jangan lupa putih. Oke, ini misalkan teksnya kita buat window putih, coba bisa teksnya ini ya. Oke, kita tinggal membuat apa namanya, labelnya. Copy aja dari sini. Kalau di sini ukurannya diperkecil juga nggak apa-apa, kelihatan besar ya gitu kayaknya. 10. Oke, kita turunkan. Aduh. Kita turunkan, di sini bukan nomor faktur ini, tapi diganti dibayar. Kemudian di copy, di paste, dibayar, dikembalikan. Dibayar, dikembalikan. Ratanya ini rata apa, kanan. Kemudian ratanya ini rata kanan. Jangan lupa di save. Nah, sekarang kita akan apa namanya, memasukkan fontnya. Nah, supaya kelihatan bagus gitu ya. Oh, warnanya, warnanya for color. Untuk ini bukan putih, tapi kita buat warna yang lebih apa ya, ganti ini juga bisa. Kemudian ini kita ganti kuning. Kuningnya yang ngejreng aja pakai custom. Ini birunya kita cari custom, jadi warnanya itu banyak sekali ya di sini. Jadi silakan nanti bereksplorasi. Saya menggunakan cyan di sini warnanya. Saya save. Nah, dari teman-teman tadi saat mendownload, intinya kalau teman-teman itu sudah mendownload bahan desain pos, itu nanti di dalamnya sudah ada fontnya ya. Tadi ini fontnya. Cara menginstalnya cukup mudah. Untuk font itu silakan di copy fontnya di SDG ini, di copy, kemudian teman-teman masuk di control panel, bisa di search, kemudian dipilih kontrol ini ya, kontrol panel, diklik, kemudian pastikan di view by-nya itu pilih yang large icon, jangan yang kategori karena akan agak sedikit. Kalau yang seperti ini agak sedikit nyarinya sedikit sulit, pilih large icon lah minimal. Cari font. Font mana font? Nah, diklik fontnya, diklik kanan, paste. Nah, inilah cara menginstal font. Nah, kalau sudah terinstall, teman-teman itu bisa mengganti fontnya di sini. Microsoft Serif, kemudian dicari yang namanya, diketik aja digital. DS, namanya DS. Nah, itu DS digital udah muncul. Pilih yang bold, tinggal ukurannya buat 72 misalkan ya. Kalau 72 terlalu besar kayaknya. Berapa ya? 60 tadi ya. 60 kurang gede juga. Kayaknya 72 tadi ya yang pas. Oke, pas. Ini juga sama.
ini menggunakan DS tadi ya. Bold cari 36. Ini juga sama. Nah, intinya, nah kalau sudah di desain fontnya ternyata lebih apa itu namanya, lebih kecil kan ukurannya. Nah, kita turunkan dulu. Nah, kalau sudah diturunkan, tuh ini terlalu banyak menurunkan. Saya naikkan dikit. Oke. Oke, kita buat ukurannya ini sesuai dengan ukurannya ini ya. Kita ganti dengan save. Save. Kemudian sampingnya itu clear. Copy saja. Copy. Clear. Bener enggak nih saya yang ngetiknya? Ini belum diketik. Saya salah ketik, salah posisi. Bukan name tapi di ini ya, cara cari teks. Ini clear. Oke, ini saya salah pemberian nama. Saya pilih yang ini, kemudian saya ganti save. Oke, selanjutnya tombol close. Oke, ini berarti kemungkinan ini saya terlalu panjang. Jadi ini 9. Coba ini ya. 96 ini. Nah, lebih sempit kan? Juga sama. Oke, saya copy, saya paste. Ini berarti close ya. Teksnya ini saya ganti close. Jangan lupa di save. Oke, desainnya sudah selesai ini. Penjualan. Oke. Selanjutnya kita akan mendesain yang lainnya, yaitu bagian apa ini? Data barang mudah. Ini form user. Oke, form user. Ini simple ya sebenarnya. Klik kanan di bagian add Windows, kita beri nama dulu form apa, form underscore user, kemudian add. Desain yang pertama kali itu adalah size nya dulu.
kita buat berapa ukurannya, 433 titik koma atau koma tergantung dari komputernya teman-teman, 415. Nah, ini ada kesalahan 433 ya. Nah, kemudian di propertiesnya ini kita desain backgroundnya itu kita buat background hijau ini ya. Selanjutnya background image itu dibuat straight, atau mungkin apa ini yang center aja, kayaknya lebih menarik center ya, kalau di gambarnya itu di center. Kemudian kita akan desain yang namanya teksnya ya. Jadi teksnya sebenarnya rekan-rekan itu bisa mengambil dari yang sudah ada. Dari form apa ya, form penjualan juga bisa sih, ambil di sini, di copy, kemudian dipaste di sini. Oke, kita desain dulu jenis teksnya. Yang pertama itu fix 3D nya diganti yang fix single, kita buat panjangnya. Kemudian kita ambil lagi dari form input mana ya, yang ada ini form input barang, di copy, kemudian kembali di sini di paste. Nah, ini mau dibuat ukuran fontnya berapa ini untuk yang ini, untuk yang atas itu ya. Kita buat 11 bold juga boleh. Nah, ini di oke, panjang dari teksnya itu ukuran fontnya ini 8 regular itu ya, sudah oke. Kemudian untuk panjang dari teksnya itu 297 ini 97. Oke, mantap. Nah, ini kayaknya nggak di bold, ini kelihatan apa ya, terlalu ekstrim gitu ya. Kita pilih regular. Oke, ini sudah. Kemudian kita copy, kita paste. Nah, kita tata dulu ini. Paste 1 2 3. Oke. Ini copy, ini paste. Nama user ini ya. Paste. Username. Ini password. Ada lagi nih ternyata, itu combo box ya. Kita cari desain combo box.
Panjangnya kita buat sama. Ini paste, kita beri nama ini level. Oke, ini sudah beres. Nah, level ini itu kita naikkan dikit. Level ini kita buat itemnya kita buat ini apa ya, kasir. Ini kan ini kasir, enter, admin. Oke, jadi defaultnya itu apa, kasir ya. Kita buat default dari tampilannya itu bagian teks ini adalah kasir. Kemudian kita buat yang namanya tombol. Nah, tombolnya kita enaknya ambil dari sini aja. Kita copy. Kita paste di sini, hanya ada tombol. Paste lagi. Paste lagi. Nah, enak ini. Jadi kita tinggal ganti save. Kemudian ini delete. Atau hapus ya. Kemudian clear. Oke, kita save dulu. Nah, selanjutnya ini tidak konsisten, ini apanya, jaraknya. Ini harusnya jaraknya konsisten. Nah, kita buat konsisten dulu. Nah, kalau sudah dikira sudah mantap itu ya, kita tambahkan yang namanya grid view. Klik 2 kali. Sudah masuk, kita tempel di sini. Teman-teman bisa di bagian apa tadi, dock ya, bagian dock, supaya nanti rapi kan, pilih yang bawah. Nah, enak, langsung jadi. Klik kanan di edit kolom, diklik add, yang atas jangan udah ada, kita buat sebuah kolomnya, kode user, add, kemudian kolom 2 itu nama, add, selanjutnya kolom 3 itu username, add, kemudian terakhir adalah password ya. Apakah ada settingan lagi? Bentar. Oh, sama level. Ini level belum ada. Jadi ini ada multiple access ya. Klik OK. Nah, klik OK lagi. Udah beres. Form user. Nah, ini tinggal diberi nama, ini atasnya ini, teman-teman. Kita beri nama form mana ini, form sini saja. Kita ganti form usernya itu mana ya, lokasinya itu
Oh, saya salah klik. Jadi saya klik form usernya dulu, baru properties. Nah, ini diganti form user. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendesain yang namanya form input barang ya. Caranya klik kanan, add Windows form. Form underscore input underscore barang. Klik add. Bentar, form input barang ternyata ada. Ini kah? Nah, ini salah, ini bukan form input barang. Ada kesalahan nama ya. Ini namanya form barang. Ini kita ganti. Kita namanya ini rename form barang ya. Oke, enter. Yes, form barang. Karena kita belum membuat kode, jadi nggak ada masalah di rename ya, nggak terlalu signifikan. Kemudian di propertiesnya ini form barang udah bener. Nah, ini tadi ada kesalahan teknis. Oke, selanjutnya kita akan mendesain yang namanya, saya ulangi lagi ya, klik kanan, add, kemudian Windows form. Windows form ini kita ganti nama form nah, ini sekarang input barang. Form input barang add. Nah, kita desain dulu. Yang pertama adalah size-nya. Jadi form input barang ini size-nya berapa? 465 titik koma 368. Oke, kemudian ini tampilan Windows-nya itu start position-nya itu pastikan di center screen. Kemudian Windows state-nya itu normal. Oke, ini dulu namanya form input barang. Form input barang. Kemudian kita akan menggunakan yang sudah ada. Jadi tinggal copy paste aja dari form ini. Ini saya copy dari form user.vb ya. Atau kalau teman-teman itu ternyata sudah kadung di close seperti ini, teman-teman bisa klik yang form user. Nah, teman-teman bisa copy di sini, kemudian di paste. Termasuk ini ya.
Oke, nah ini backgroundnya warnanya hijau. Nah, kita akan setting dulu di bagian propertiesnya. Kemudian di bagian background image dicari yang background 1, di oke. Titelnya itu pilih stretch. Kita beri nama apa ini? Copy, paste. Ini diberi nama properties ya, input barang. Warnanya apa? Warnanya adalah putih. Nah, kalau ini silahkan teman-teman mau memberi warna apa, bebas. Kemudian fontnya di sini ya, di bagian font dibuat bold. Ukurannya berapa? 26. Duh, terlalu besar. 16. Oke, sudah oke. Kemudian di sini kita buat panjangnya 282. Bukan location, sorry 282. Oke, ini ya, kita tulis ini kode barang. Oke, jadi satu ini kita copy saja, paste. Itu ada combo box, ambil dari sini aja, copy, paste. Nah, combo boxnya supaya nanti kelihatan tombolnya, kita buat yang bagian flat style itu dibuat, bukan flat style, yang 3D tadi itu loh, yang 3D. Coba cari yang ini standar. Oke, ini oke, ini kita ganti item collectionnya. Item collectionnya misalkan alat tulis kantor ya. Makanan, alat rumah tangga, alat rumah tangga, klik. Berarti ini kita kosongi dulu, kita copy lagi. Ini untuk satuan ya, atau penambahannya nanti juga nggak apa-apa sih. Kita copy dulu, tambah berapa ini, 3 ya, 2, 3. Oke, ini kita copy, paste. Sebenarnya untuk desain user interface ini lebih mudah ya. Nah, kalau yang user experience itu salah satunya adalah codingnya nanti.
Nah, kita buat yang ini dulu. Oke, cukup di paste saja biar cepat. Dan ini kode barang oke. Selanjutnya bawah ini adalah nama. Bawahnya lagi jenis ya. Jenis barang, kemudian ini satuan, jenis barang, satuan, harga beli, kemudian harga jual, stok, input, dan seterusnya. Kemudian ada save. Oke, ini kita akan membuat untuk satuannya. Saya lupa ini satuannya bagian collection itu. Nah, nanti silakan nanti ditambahkan sesuai dengan kondisi ya. Ini kondisional nih. Basis buah. Ini juga bisa dimasukkan di database karena nanti agak bisa sedikit rumit untuk menginputkan macamnya ini, sementara pakai di aplikasi ini dulu. Oke, ini kita save dulu. Jadi ini kita tambahkan, kita copy dari form user ya. Kita copy, aduh malah ke cut. Copy, kemudian paste 1, 2, 3, 4. Nah, ini silakan nanti disesuaikan jaraknya supaya nanti lebih rapi. Ini jelas save, yang ini kita buat delete atau hapus. Clear untuk ini diklik ini aja, atau hide-nya dikunci. Ini clear. Ini close. Oke, sudah. Astagfirullah. Close. Ya. Oke, ini lebar tombolnya. Uh, 17271 9633 maksudnya 9633 udah oke. Oke ya, kita save. Jadi untuk input barang sudah beres. Selanjutnya kita desain 1 2 3 4 5. Oke, kurang bagian apa ini? 1 2 3 4. Bagian login ya. Kita akan desain bagian loginnya. Klik kanan, add, kemudian Windows Form. Windows Form kita beri nama form login. Nah, sudah.
Selanjutnya yang pertama kali kita akan buat backgroundnya dulu. Backgroundnya kita akan menggunakan mana backgroundnya. Backgroundnya ini ya, kita buat ini yang warna background 1. Background image-nya itu stretch ya. Kemudian ukuran dari size-nya itu 386 262. 86262. Kemudian saya akan mengambil inputnya itu dari yang sudah ada aja. Saya copy, saya paste di sini. Nah, kita akan buat satu. Ini ukuran panjangnya itu di bagian size ya. Saya pilih yang ini, bagian size-nya itu 210. Lebarnya 32. Nah, kalau lebarnya nggak bisa, berarti itu fontnya yang harus kita sesuaikan. Di fontnya ini menggunakan 11. Oke, ini sudah dapat ukurannya. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, copy, silahkan diambil dari from user ya, paste di sini, bisa diganti dengan username. Boleh di bold ini fontnya, pilih 12 di bold. Copy ini, paste ya, username, kemudian ini ganti password. Tombolnya ambil dari sini aja, paste. Nah, ini kita buat ini, ganti login. Nah, ini kemudian ini chain close. Setelah itu kita cari ikon. Nah, ikonnya itu dari image ya. Kita cari image. Apa tadi? Picture. Jangan dari sini. Kita cari command file, picture box, klik 2 kali. Oke, kita akan ambil di sini image-nya. Oke, udah masuk ya. Kita pilih yang size-nya, pilih stretch, kemudian kita percantik. Pastikan background color-nya ini web aja, transparan. Nah, kita geser kalau perlu sesuai, sehingga bisa digunakan untuk tampilan dari untuk mempercantik.
Oke, ini sudah user login close. Kemudian kita ganti nama formnya ini adalah login. Nah, login, enter. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya apa lagi ini? Kayaknya untuk desain sudah, kita tinggal mendesain ini. Jadi minimize dan maximize-nya ini kita akan hilangkan di bagian kategori. Kemudian di bagian apa ini, window atau enggak salah, di bagian ini ya, state. Nah, ini start position ya. Kita akan cek untuk yang menu login start positionnya di center screen. Kemudian from border style itu fix single. Bener lah ini, bener enggak ini? Nah, ini size tool window. Jadi from border style-nya size to window atau fix tool window, fix to window ya, fix to window. Save. Kemudian oke, kita akan tutup dulu. Aduh, kita akan cari solution ini. Yang pertama kita cek yang form barang dulu. Ini kita pilih properties, kemudian border. Ini center screen ya. Kita hanya ada tombol silang saja. Tadi di mana ini? From form border fix to window. Oke, input barang kita akan sesuaikan juga. Properties, kita pilih yang ini, form. Klik ini dulu. Aduh, klik ini dulu, form. Start position, center screen, form. Bentar, ini kok gak ada formnya. Form border style ini fix to window. Selanjutnya solution explorer lagi, form login sudah oke. Solution explorer lagi, form menu. Form menu oke ya, hanya ada tombol close saja. Solution explorer lagi, form penjualan. Form penjualan ini, nah ini kita sesuaikan. Klik formnya, kemudian start positionnya pastikan center, kemudian formnya itu fix window, kemudian form user sudah oke ya. Form user tadi oke, kita save. Oke, ini intinya untuk desain user interface-nya sudah, tinggal nanti user interface untuk laporan kita buat paling akhir. Nah, untuk video kali ini sudah selesai. Jadi silakan didesain UX-nya dulu. Nanti kalau sudah masuk ke sini ya, cara memprogram fungsi dasar software POS untuk user experience ya. Ini akan sederhana sekali, hanya mengklik tombol itu nanti akan lari kemana dan seterusnya. Oke, untuk tutorial kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat dan selamat belajar.